tahta di dalam kerajaan surga. Curahkan Roh Kudus-Mu double porsi untuk menuntun langkah hidup kami. Turunkan para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Curahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani di dalam kehidupan kami, dalam pelayanan pengembalaan organisme tubuh Kristus Yesus. Tuhan hadir sebagai imam besar, sebagai gembala yang maha baik. Urapi hamba membubuhkan hikmat, lidah kuasa, lidah urapan dari tata alam mengalir melimpah dalam kehidupan hamba. Berbicaralah, kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau sembuhkan, kami siap Engkau tolong, Engkau bela di setiap langkah hidup kami. Dan kami percaya seiring kami dengarkan firman-Mu, kuasa pemeliharaan turun dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan dalam tema yang harus dimiliki sebelum semuanya berakhir. Jadi alam semesta ini akan berakhir, akan lenyap. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15, di sana bumi ini sudah tidak ada, lenyap. Dicari tempatnya di mana, tidak ada tempatnya karena sudah lenyap. Yang ada di sana tahta Allah, pengadilan aras putih di sana. Tetapi saudara, bagi orang-orang yang berpegang teguh pada firman, di tengah-tengah bumi ini dimusnahkan setahap demi setahap. Tetapi di dalam Wahyu 20 ayat 11 sampai 15 itu sudah tidak ada lagi. Hari-hari ini yang akan datang, Yesus Kristus mengatakan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Amin. Kita baca Matius 24 ayat 35 sampai 36, 2 ayat. Matius pasal 24 ayat 35 dan 36. Begini bunyi firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Saudara, ini pribadi firman yang mengatakan Yesus Kristus itu pribadi firman yang menjadi manusia. Itu season pertama sudah saya jelaskan. Dia berkata, langit dan bumi ini akan berlalu, tidak ada, tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan berlalu. Perkataan firman itu kekal. Perkataan firman itu mengandung janji. Jadi bagi orang-orang yang berpegang teguh pada firman Tuhan itu, apapun yang terjadi di alam semesta ini akan dipelihara oleh firman. Amin. Ini inti pembicaraan itu di situ. Di saat nanti alam semesta ini kondisinya gonjang-ganjing, tetaplah yakin firman Tuhan itu akan memelihara kita. Haleluya. Contoh sekarang Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 15. Kejadian pasal 6 mulai dari ayat yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah.
Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pangkal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Terima kasih, sampai di situ dulu. Saudara, kisah Nabi Nuh itu ini mengingatkan Nuh sampai mendapatkan petunjuk segala sesuatu yang akan dilakukan Allah di bumi. Itu Nuh diberitahu terlebih dahulu. Dari mana Nuh itu mendapatkan? Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Nih, kitab suci mengatakan Nuh itu hidupnya benar menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Sekitarnya Nuh itu orang-orang melakukan hidup yang keras, melakukan kejahatan-kejahatan. Tuhan katakan, Aku akan memusnahkan semua makhluk yang ada di bumi ini. Akan dimusnahkan. Tetapi kamu Nuh, buatlah bahtera. Buatlah bahtera. Panjang 300 hasta, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta, dan dibuat berpetak tingkat 3. Dan terus di sana juga mengatakan ditaruh pintu, dan bahtera itu ada ini atapnya. Dalam hal ini kalau saudara perhatikan ayat yang berikutnya, ayat 21, dan engkau bawalah bagimu segala yang apa yang dapat dimakan. Kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Jadi Nuh itu berjalan hidup tepat seperti petunjuk-petunjuk Tuhan. Ini jadi saudara, supaya kita ini di akhir zaman, hidup di akhir zaman ini tetap terlindung, selamat, terpelihara, melakukan berjalan hidup itu sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan, petunjuk firman. Pasti kita pun akan diselamatkan Tuhan. Amin. Sekarang saudara, ayat itu air bah itu turun setelah bahtera itu selesai. Nuh keluarga masuk, binatang-binatang yang halal itu 7 pasang, yang haram 1 pasang. Setelah mereka masuk semua, keluarga Nuh, anak-anaknya Sem, Ham, dan Yafet masuk. Binatang semua masuk, yang ditentukan Allah, pintu itu ditutup. Baru Tuhan menurunkan hujan. Saat itu hujan turun itu 40 hari 40 malam. Dan waktu itu air menggenangi bumi 150 hari lamanya. 150
150 hari menggenangi bumi ini. Gunung yang paling tinggi itu di atasnya masih 15 hasta. Mau lari kemana manusia? Yang selamat Nuh yang mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Nuh ada di dalam bahtera. Apakah saat itu Nuh tidak menyampaikan kepada orang-orang sekitarnya? Nuh menyampaikan, tetapi orang-orang malah menghina Nuh kalau Nuh itu orang sudah tidak waras. Nuh yang mentaati firman Tuhan, selalu taat. Inti dari yang dibicarakan ini, ayo bergaul dengan Allah, banyak berdoa, menyembah, memuji Dia. Saudara akan diberikan mengerti firman yang sudah dengar, Tuhan akan ingatkan. Tetap berpegang teguh pada firman, tidak usah takut, tidak usah khawatir, Allah Maha memelihara. Amin. Ayat 8 sekarang. Ayat 1 dan 2. Kejadian 8 ayat 1 dan 2. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu, dan Allah membuat angin mengembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Jadi ayat 1 ini Allah mengingat Nuh. Allah mengingat Nuh dan keluarganya. Allah mengingat janjinya kepada Nuh. Setelah itu Tuhan menutup tingkap-tingkap langit, mata-mata air yang tadinya dibuka ditutup. Jadi Tuhan Allah yang Maha Besar itu sanggup membuka dan sanggup menutup. Ayat 1 mengatakan Allah ingat kepada Nuh. Kalau sampai Tuhan itu bicara seperti ini kepada saudara, Allah ingat kepada kita yang berpegang teguh akan janji-janjinya. Allah ingat akan Paulus Wakiman. Allah ingat akan keluarga Ceng'un, keluarga Seswandi, keluarga Daheli, keluarga Daniela Berlaku. Tuhan ingat untuk pribadi lepas pribadi. Jujur saja, kadangkala kalau kita menghadapi masalah hidup, rasanya ditinggalkan Tuhan. Rasanya doa kita ini tidak didengar. Tetapi yang sebetulnya di saat saudara itu mengalami rasanya jauh, rasanya berat, Sang Maha Pemelihara itu saat itu dekat dengan kita. Saat itu dia siap mendengarkan doa-doa kita. Seperti Mazmur pasal yang ke-50 ayat 15. Kalau engkau mengalami kesesakan, berserulah kepada Dia. Dia akan memberikan jalan keluar dan engkau akan memuliakan Tuhan. Jadi berseru, di saat mengalami kesesakan berseru kepada Dia. Ingat ini firman, tanamkan baik-baik. Nuh bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat membaca firman. Firman dibaca, direnungkan. Nah saudara, kita akan baca dulu ini Kejadian pasal yang ke Roma pasal 4 ya, Roma pasal yang keempat. Roma 4 ayat 19 sampai 21. Roma pasal 4 mulai dari ayat yang ke-19. Begini bunyi firman Tuhan. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak
bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. saat itu ini kepada Abraham. Penuh keyakinan, kondisinya tidak mungkin untuk melahirkan anak. Dalam usia 100 tahun, Sarah sekitar 90 saat melahirkan itu. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang, tidak lagu. Tetapi ia memuliakan Allah, bersyukur untuk memelihara iman itu, berpegang teguh pada janji dan mengucap syukur. Tuhan itu berkuasa untuk melakukan firman-Nya. Tuhan itu berkuasa untuk memenuhi janji-janjinya. Jadi orang berdoa itu seperti Nuh ya, itu memegang janji firman, dipegang janjinya, diimani. Tuhan tidak pernah berubah, Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan tidak pernah tuli mendengar doaku. Dia siap siaga menolong kita kekasihnya. Haleluya. Nah saudara, kalau Kejadian pasal 8 ayat 1 dan 2 ini, dia katakan, ia ingat akanmu. Setiap hari Tuhan itu ingat kita. Amin. Kita punya kekasih, pasti bangun. Yang dicari kekasih. Kalau suami istri, ingat, istri masih hidup, puji Tuhan. Kalau istri, ingat suami ada di situ, dibanguni. Suamiku masih hidup, puji Tuhan. Ayo Bi berdoa, ayo ibu berdoa bareng-bareng. Itu kekasih rumah tangga. Jangan di tengah-tengah keluarga melakukan kekerasan, baik kekerasan dalam perkataan maupun perbuatan. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Sekarang, kalau Nuh dipelihara Tuhan, Abraham dipelihara Tuhan, sekarang Mazmur 119 ayat 5. Mazmur 119 ayat yang kelima, begini bunyi firman Tuhan. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang kepada ketetapan-Mu. Mazmur ya. Mazmur 119 ayat 105. Ayat yang ke-105, begini bunyi firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman menerangi perjalanan hidup kita. Diterangi, dituntun. Di firman menuntun. Kalau Nuh, Abraham dituntun oleh firman, dan firman di saat menjadi daging. Yohanes 8 ayat 12. Kita baca dulu. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12, begini bunyi firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Amin. Firman di saat menjadi manusia, dia bicara, aku ini terang dunia. Terang bagi orang yang percaya kepadaku itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi dunia semakin gelap, saudara semakin diterangi oleh kuasa Tuhan. Haleluya. Ini akan terjadi, saudara. Jadi firman yang saya sampaikan berulang-ulang kali di sini, tujuannya saudara yakinlah, apapun yang terjadi di bumi ini, saudara nanti akan menjadi pengelola. Haleluya. Pengelola apa? Ya, kita baca sekarang Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Hagai pasal 2 ayat 4 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Jadi yang pertama, kuatkan hatimu, orang pilihan Tuhan. Terus demikianlah firman Tuhan.
Firman Tuhan, kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak. Imam besar, kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan, bekerjalah, sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Langit dan bumi ini akan diguncang oleh Tuhan nantinya. Tetapi kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu. Tetap bekerja semangat. Jangan sampai, wah ini hampir kiamat kita tidak usah bekerja. Ya nanti tidak menjadi pengelola. Semakin semangat, semakin yakin Tuhan menyertai. Sebab aku ini menyertai kamu. Kamu siapa saudara yang mendengar firman ini, baik yang di sini, yang berkumpul ini, maupun saudara kapanpun mendengarkan firman ini lewat YouTube. Saudara akan diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Ya terus, Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir, dan Rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. beri janji Tuhan, Roh Kudus menyertai orang pilihannya. Saudara percaya dipilih Tuhan? Saudara yakin dipilih Tuhan? Roh Kudus itu berkarya di sini. Waduh, aku sudah gak mampu ini. Wah, aku sudah kuat ngadep murid ini. Ingat, jangan kata seperti itu. Puji Tuhan, Roh Kudus berkarya ini. Di tengah-tengah situasi seperti ini, Roh Kudus berkarya dia. Dalam hidupku, dalam kehidupan anak-anakku, keluargaku, Roh Kudus berkarya. Nah, dalam kata-kata ini tetap jalin hubungan intim, bergaul karib dengan Tuhan lewat doa, lewat penyembahan, lewat meyakini firman. Sudah nggak usah gonjang-ganjing hatinya nanti kalau situasi semakin berubah, semakin sukar. Saudara semakin dipermudah. Ekonominya semakin dipermudah. Karena Tuhan yang mendatangkan. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Saudara percaya di firman Tuhan? Saudara percaya di firman Tuhan? Saudara yakin ini firman akan digenapi? Langit, bumi, laut, darat akan digoncang. Belum cukup, hati bangsa-bangsa akan digoncang. Karena kepunyaankulah perak dan kepunyaankulah emas. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam. Dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Amin saudara. Saudara yakin 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17, orang yang menerima terang Kristus itu, Roh Kudus ada di dalamnya, berkarya di dalamnya, dialiri emas perak. Mengalir di mana? Di bait suci. Kalau saudara dialiri kekayaan alam semesta ini dari Tuhan, itu untuk pembangunan bait Allah, untuk pembangunan bait Allah pada akhir zaman ini, yaitu organisme tubuh Kristus yang esa. Sekarang Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Begini bunyi firman Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan
menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ya, sekarang disambung lagi 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terima kasih saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saudara percaya ini firman Tuhan? Pengkhotbah 2 ayat 26. Orang yang diperkenan Tuhan itu dianugerahi hikmat dan makrifat. Orang-orang berdosa diperintah Tuhan untuk menimbun harta. Dan Tuhan perintahkan serahkan kepada hambaku, kepada orang yang diperkenan Tuhan ini. Mereka diperintah oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang memerintah, tidak ada yang bisa menghambat gitu. Nah, kalau orang ini percaya hikmat makrifat itu, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah dirasa-rasa, dipikir-pikir, itu semuanya disediakan oleh Allah. Contohnya G pasal 2 tadi, semuanya disediakan oleh Allah, didatangkan. Tapi ingat, itu semua saudara memiliki hati yang rela untuk pembangunan organisme tubuh Kristus yang esa, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk kemegahan diri, tetapi untuk puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ya, kalau ini firman dilakukan, diterapkan, segala sesuatu yang kamu lakukan, segala sesuatu yang kamu lakukan, kamu harus sikapi, imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Aku berjalan, aku memulai usaha pekerjaan ini. Aku memulai untuk mengatasi masalah hidupku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang dilakukan Nuh, yang dilakukan Abraham, yang diimani oleh Raja Daud. Raja Daud sampai katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah saudara, biarlah firman diberkat untuk kita, Roh Kudus berkarya dalam kehidupan kita. Amin. Saudara diberkati semuanya. Firman Tuhan, perkataanmu tidak akan berlalu. Sekalipun kondisi situasi tidak ada dasar untuk kami berharap, tetapi kami mengikuti kepada firman-Mu. Kami kan penuh keyakinan bahwa
hidupku, keluargaku berpelihara Tuhan. Keluarga anak-anakmu, perjuangan anak-anakmu, Tuhan selalu memelihara hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menolong terang dunia, biarlah setiap langkah kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang selalu berhasil, Tuhan selalu menghancurkan kuasa iblis dan konspirasinya. Kuasa itu sekarang berkarya dalam hidup kami. Kuasa itu sekarang berkarya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapakku memberkati perjamuan kudus ini dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, dengan kuasa anugerah, amin, dan sejahtera dari Allah Bapa Sang Putra dan melimpah dalam perjamuan suci ini. Iman yang lain Kau berkati dengan kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat kuasa kebangkitan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, tubuh yang maha sempurna. Dalam nama Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku terima berkat yang besar. Tuhan mencurahkan beribu saudara kekasih Tuhan. Sekarang terimalah berkat anugerah, damai, dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, kita tetap dipelihara Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba terima berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya.